Hai teman-teman, kembali berjumpa dengan Kanala ID. Di video kali ini, Kanala akan bahas 5 saham bank terbaik untuk investasi jangka panjang. Pilihan saham ini cocok untuk yang mau nabung saham, mau investasi jangka panjang, ataupun mau dapat untung yang banyak dari investasi saham. Nah, daripada penasaran, yuk langsung aja kita bahas. Tapi jangan lupa untuk subscribe dulu ya. Mengapa kita memilih saham di sektor perbankan? Ada beberapa alasannya. Yang pertama, perbankan ini adalah sektor usaha yang sangat menarik di Indonesia. Kenapa? Karena kalau kita lihat dari kinerja bank-bank di Indonesia, seperti misalkan BCA, BRI, di tahun 2019 itu mereka mampu membukukan profit puluhan triliun rupiah. Ini contoh dari dua bank besar di Indonesia. Tentunya bank-bank lain juga punya kinerja yang sangat bagus dan tentunya menjadikan kita bisa tahu bahwa sektor usaha bank ini punya margin keuntungan yang bagus dan termasuk usaha yang menjanjikan. Nah, yang kedua, prospek dari sektor perbankan ini cerah dan menarik. Kenapa? Karena selain kinerja bank-bank di Indonesia itu cukup bagus, seperti misalkan ini kinerja BRI, kita bisa lihat mereka mampu menghasilkan profit puluhan triliun dalam setiap tahun. Nah, secara industri, perbankan Indonesia ini juga terus bertumbuh dan sangat menarik. Jadi, kalau kita mau investasi, apalagi untuk jangka panjang, tentu perbankan bisa menjadi salah satu pilihan. Dan yang ketiga, valuasi saham perbankan di tahun 2020 ini banyak yang menjadi lebih menarik. Terutama, kita tahu bahwa akibat pandemi, bursa saham sempat turun banyak sehingga valuasi saham-saham perbankan di Indonesia menjadi murah. Nah, itu juga bisa jadi daya tarik kenapa kita berinvestasi di saham perbankan. Terus saham apa dong yang bagus nih kalau perbankan? Ada saham Bank BCA. Teman-teman pasti sangat tahu dengan bank ini atau mungkin sudah menjadi nasabah dari Bank BCA. Nah, Bank BCA ini salah satu bank terbesar di Indonesia dan bisa dibilang bank swasta terbaik di Indonesia. Kita bisa lihat di sini dari sisi kinerja, dari 2010 sampai 2020 ini, BCA sukses meningkatkan revenue-nya mereka dan juga net profit mereka. Terlihat dari grafik ini, mereka luar biasa pertumbuhan revenue dan net profitnya, sehingga nilai perusahaan BCA pun terus meningkat dari tahun ke tahun. Bisa kita lihat mereka ini punya kinerja yang sangat bagus. Nah, kalau bicara profitabilitas, BCA ini bisa dibilang adalah bank terbaik di Indonesia, menurut Kanala ID ya, kalau dari sisi profitabilitas. Kenapa? Karena mereka bisa menjaga net profit margin mereka itu di angka yang sangat tinggi atau di level yang tinggi. Seperti misalkan di 2019 mereka itu net profit marginnya bisa di atas 30%. Jadi luar biasa sekali untuk Bank BCA ini. Tingkat efisiensinya bagus dan rasio profit mereka itu juga gemilang. Belum lagi kalau kita bicara inovasi. Mungkin teman-teman sudah menggunakan produk-produknya BCA. Tentu itu sangat enak dan sangat membantu untuk nasabah-nasabahnya. Dan BCA ini dikenal dengan inovasi yang terus dilakukan dari waktu ke waktu. Nggak hanya itu, kalau kita lihat dari sisi keuangan pun BCA ini bagus sekali. Kita bisa lihat di grafik ini, dari 2010 sampai 2020, BCA sukses meningkatkan nilai aset yang mereka miliki. Bahkan di tahun 2020 ini sudah lebih dari 900 triliun, mendekati 1000 triliun. Jadi tentunya ini sangat menarik, sehingga mereka punya struktur permodalan yang kuat dan juga asetnya yang besar. Nah, kalau misalnya kita lihat dari sisi ROA atau Return on Asset, BCA ini juga sangat bagus. Mereka bisa menjaga ROA mereka tuh di atas 2%. Jadi ketika sebuah bank mampu menjaga ROA-nya di level yang sangat bagus, itu menandakan bahwa bank ini sukses memaksimalkan aset yang mereka miliki. Jadi ini menjadi salah satu ciri dari kinerja bank yang bagus, yaitu ROA-nya tinggi, apalagi bisa di atas kompetitor mereka. Jadi BCA ini sangat menarik dan bisa jadi salah satu pilihan investasi Anda. Jadi itu tanda profitabilitas sebuah bank. Nah, kalau kita lihat dari sisi struktur keuangannya BCA, itu mereka disokong oleh kasa rasio yang sangat bagus, yaitu mencapai 75%. Untuk yang belum tahu, kasa atau current account saving account adalah sumber dana murah untuk perbankan. Semakin tinggi level kasa satu bank, itu menandakan bahwa mereka punya sumber dana murah yang tinggi juga. Nah, imbasnya apa? Imbasnya adalah ketika sumber dananya mereka itu murah dan besar, mereka bisa lebih memaksimalkan kinerja dan profit dari bank tersebut. Termasuk kalau kita lihat dari rasio-rasio lain, dari sisi misalkan capital adequacy ratio atau rasio kecukupan modal, BCA juga terjaga di level di atas 20%, jadi juga yang bagus. Dari sisi misalkan NPL atau kredit macet, kita bisa lihat walaupun di 2020 ini ada peningkatan,
tapi BCA masih menjaga level NPL di angka yang bagus, bahkan bisa dibilang yang terbaik di antara bank-bank besar lainnya. Sehingga kita bisa simpulkan bahwa rasio dan kinerja BCA ini luar biasa sebenarnya. Nah, bagaimana dari sisi valuasi? Kalau dari sisi valuasi, kita bisa lihat bahwa earning per share BCA itu terus tumbuh dari tahun ke tahun. Tapi memang sayangnya di 2020 ini, akibat pandemi diperkirakan laba bersih akan menurun dan EPS juga akan menurun. Namun BCA juga tetap rutin bagi dividen dan ini bisa jadi salah satu sumber dividen untuk Anda. Kalau dari sisi valuasi memang agak mahal atau bahkan mahal untuk BCA ini. Kenapa? Karena kalau kita lihat dari price earning ratio itu sudah di atas 30 kali. Jadi valuasinya sudah terbilang mahal. Lalu kalau kita lihat dari sisi price book value ratio itu sudah di atas 4,5 kali. Jadi valuasinya BBCA ini memang premium atau mahal. Ini menjadi salah satu kekurangan dari saham BCA. Namun kalau kita bandingkan kinerjanya, tentu ini menjadi lebih masuk akal dan logis. Nah, apakah BCA akan tetap bertahan di level seperti ini? Semuanya akan tergantung kepada pertumbuhan BBCA ke depannya. Untuk analisis lebih lengkap, kenapa saham mahal bisa tetap harganya tinggi, teman-teman bisa nonton video ini nih, linknya ada di deskripsi. Di sana saya bahas kenapa saham BBCA tetap bisa berada di level yang tinggi walaupun valuasinya sudah mahal. Nah, kalau untuk mendapatkan untung dari saham BCA, yang pertama adalah dengan dapat dividen rutin setiap tahun. Atau yang kedua dari capital gain. Kalau bicara dividen, BCA ini setahun 2 kali bagi dividen. Mereka bagi dividen tahunan dan bagi dividen interim. Sehingga mereka ini bisa lah menjadi salah satu sumber dividen dari kegiatan investasi saham Anda. Nah, intinya saham BCA ini saham yang sangat bagus, cocok untuk investasi jangka panjang, tapi valuasinya memang sudah lebih mahal. Jadi Anda bisa pertimbangkan sesuai minat dan juga tujuan investasi Anda. Yang kedua, ada saham Bank BNI atau kita kenal kodenya BBNI. Sebelumnya Kanala sudah bahas di video ini, judulnya Mutiara Terpendam dan Untung Besar dari saham BBNI. Teman-teman bisa cek videonya, linknya juga ada di deskripsi. Di video itu Kanala bahas strategi lengkap dan analisa mendetail tentang saham BNI. Jadi yang mau beli saham BNI bisa pertimbangkan untuk nonton video tersebut. Nah, Bank BNI ini menarik, kenapa? Ini adalah salah satu bank terbesar di Indonesia. Mereka juga punya kinerja yang bagus, dan yang paling menarik adalah valuasi dari Bank BNI itu paling murah di antara Bank BCA, Bank BRI, dan Bank Mandiri. Jadi secara valuasi mereka ini sangat menarik. Misalkan di sini terlihat price earning ratio-nya itu di angka sekitar 5 kali. Jadi jauh lebih murah dibanding Bank BCA tadi. Bahkan dari sisi price book value ratio, ketika video ini dibuat, PBV-nya BNI itu hanya 0,88, artinya kita bisa beli di harga diskon dari nilai buku mereka. Nah, kalau kita lihat dari sisi kinerja, mereka juga nggak kalah kok. Dari 2010 sampai 2020 ini, mereka juga terus berhasil meningkatkan revenue dan net profit-nya. Dari sisi ROA atau Return on Asset, juga mereka bisa menjaga di level yang cukup baik, yaitu hampir 2%, sehingga mereka juga punya kinerja yang bagus dari sisi ROA. Nah, untuk yang ingin tahu analisa lengkap saham BNI, silakan nonton video ini. Yang ketiga, ada saham Bank Mandiri atau kodenya saham BMRI. Jadi Bank Mandiri ini adalah salah satu bank terbesar di Indonesia juga. Dan sahamnya juga menarik untuk dikoleksi. Kenapa? Karena kalau kita lihat dari data kinerja, BMRI ini juga sukses menumbuhkan revenue dan net profitnya dari tahun ke tahun. Bisa kita lihat trennya itu naik, walaupun di 2016 tampaknya ada penurunan ya dari sisi laba bersih, tapi begitu 2017 sampai 2019 itu terus meningkat. Jadi revenue-nya juga terus tumbuh. Walaupun tentu Bank Mandiri seperti bank-bank lain juga sangat terdampak dari pandemi COVID ini. Jadi mereka juga kemungkinan akan mengalami penurunan kinerja di 2020 ini. Nah, kalau kita lihat dari sisi permodalannya, dari sisi nilai aset luar biasa. Bank Mandiri ini di atas 1.000 triliun asetnya. Bisa terlihat di sini mereka bahkan bisa mencapai level 1.300 triliun. Sehingga struktur modalnya kuat dan ini luar biasa. Mereka punya aset lebih dari 1.000 triliun. Salah satu bank terbesar di Indonesia. Nah, gimana dari sisi ROA? Cukup bagus juga, mereka bisa mempertahankan di atas 2%, sehingga termasuk Bank Mandiri ini bisa dibilang bagus dalam memaksimalkan aset-aset yang mereka miliki, sehingga mereka bisa membukukan kinerja profit yang bagus juga. Nah, bagaimana dari sisi valuasi dan prospek Bank Mandiri ke depannya?
Kalau kita lihat dari rasio-rasio perbankan seperti net interest margin atau NIM, kemudian juga kalau kita lihat kasa rasionya, terlihat di sini Bank Mandiri juga berada di angka yang cukup baik. Walaupun kalau kita bandingkan dengan BCA tadi, mereka kalah misalkan dari sisi kasa ratio, kemudian juga dari sisi loan to deposit ratio mereka juga cukup tinggi ya, di atas 90%. Dibanding bank-bank lain ini termasuk yang tinggi juga. Dan kalau kita lihat dari rasio kecukupan modal cukup baik, berada di level 17%, yang mana ini jauh di atas batas yang ditentukan dari regulasi. Sehingga secara rasio perbankan pun Bank Mandiri juga cukup baik. Itu untuk rasionya. Nah, bagaimana dengan valuasinya? Nah, kalau kita bicara valuasi memang tidak semahal BCA, tapi juga tidak semurah BNI tadi. Kita bisa lihat price earning ratio-nya ada di level 9 kali, dan dari sisi book value ratio itu di 1,65 kali. Punya valuasi yang bisa dibilang ya cukup wajar gitu. Nah, bagaimana cara untung dari BMRI? Sama seperti bank-bank lainnya tadi, bisa dapat dari dividen rutin tiap tahun atau dari capital gain, dan mereka ini juga rutin membagi dividen setiap tahunnya, sehingga saham Bank Mandiri bisa jadi salah satu pilihan saham dividen Anda. Nah, kalau kita bicara capital gain, tentu kita bisa manfaatkan misalkan ketika ada momen penurunan harga dari Bank Mandiri, atau memang Anda keep secara jangka panjang untuk melalui seiring bertumbuhnya Bank Mandiri, pasti harga sahamnya juga akan naik juga. Nah, kalau kita lihat dari sisi aset kualitas, Bank Mandiri itu punya NPL di atas 2%, jadi lebih tinggi tadi kalau kita bandingkan dengan BCA. Nah, yang keempat, nggak bisa kita lupakan tentu saja ada Bank BRI. Mereka ini punya kinerja yang luar biasa, profitnya puluhan triliun setahun, sehingga sangat menarik untuk kita koleksi sahamnya. Kalau kita lihat dari sisi revenue dan net profit, Bank BRI ini juga sama, trennya terus meningkat dari 2010 sampai 2019. Bisa kita lihat bahwa revenue-nya itu luar biasa pertumbuhannya, diikuti dengan pertumbuhan net profit yang juga bagus sekali. Dari sisi modal atau aset dari Bank BRI ini juga tinggi sekali, bahkan nilai aset mereka itu sekitar 1.400-an triliun ya. Di sini luar biasa besar nilai asetnya, termasuk dari sisi ekuitas pun mereka juga terus bertumbuh dari tahun ke tahun. Nah, kalau kita lihat net profit margin keuntungannya BRI ini juga tinggi. Mereka bisa mencetak lebih dari 20% gitu untuk rasio net profitnya. Termasuk juga kalau kita lihat dari return on asset, mereka juga bisa menjaga konsisten di atas 2%. Jadi tadi dibanding BNI dan Bank Mandiri, BRI ini secara rasio profitabilitas menurut Kanal ID lebih baik gitu. Hanya saja mereka mungkin masih kalah ya untuk rasio-rasio ini dibanding BCA. Namun tetap saham BRI termasuk sangat menarik untuk dikoleksi, apalagi untuk jangka panjang. Nah, bagaimana dengan valuasi dan prospek dari saham Bank BRI ini? Kalau kita lihat data earning per share juga terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, walaupun lagi-lagi di 2020 diperkirakan kemungkinan besar kinerja BRI pasti akan turun dari sisi laba bersihnya gitu. Jadi EPS-nya pun mungkin akan menurun ya. Nah, kalau kita bicara valuasi, saat video ini dibuat, valuasi BRI itu ada di pricing ratio 13 kali. Biasanya mereka ini valuasi pricing ratio-nya di angka sekitar 15-16 kali. Jadi bisa dibilang saat ini masih cukup under value walaupun sudah mulai naik harga sahamnya. Nah, kalau dari sisi price book value ratio 2,4 kali termasuk valuasi yang wajar sebenarnya untuk Bank BRI, jadi hampir mendekati nilai wajarnya. Nah, bagaimana dengan dividen? Mereka juga rutin setiap tahun bagi dividen, yang makin tahun itu jumlah dividen yang dibayarkan makin banyak. Jadi BRI juga bisa menjadi salah satu pilihan Anda kalau mau menyimpan saham-saham yang rutin bagi dividen. Jadi bisa dapat capital gain, bisa disimpan jangka panjang, dan pastinya akan dapat dividen setiap tahun. Jadi sangat menarik tentunya untuk pilihan saham Bank BRI ini. Nah, kalau kita lihat dari rasio-rasio perbankannya, bisa kita lihat dari NPL itu mengalami peningkatan di 2020 ini. Anda bisa lihat ada di level 3% untuk NPL-nya berdasarkan rilis terbaru dari Bank BRI ini. Kemudian kalau kita lihat dari kasa, mereka hanya 55%, tadi kalah dibanding BCA, cukup jauh kalahnya, termasuk juga dibanding Bank Mandiri tadi. Nah, ini nih yang kurang mengenakan. Kalau kita lihat berdasarkan laporan yang dikeluarkan oleh Bank BRI, profit mereka di 6 bulan pertama 2020 itu hanya 10 triliun, dan ini mengalami penurunan kalau kita bandingkan dengan profit di 2019 lalu. Walaupun meskipun ada penurunan, tetap saham Bank BRI ini masih menarik menurut Kanal ID. Kenapa? Karena kalau kita bicara jangka panjang, prospek saham BRI ini bisa dibilang tetap cukup menarik.
Yang kelima, ada saham BJTM atau Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur. Sebelumnya Kanala ID juga sudah pernah membahas analisa lengkap saham BJTM di video ini. Teman-teman bisa tonton video ini, linknya ada di deskripsi, dan bisa pelajari juga video ini kalau mau belajar tentang saham BJTM. Nah, BJTM ini adalah salah satu bank daerah yang bahkan bisa dibilang terbaik di Indonesia. Kenapa? Karena mereka punya kinerja yang bagus, kemudian mereka rajin dalam membagikan dividen, yang mana nilai dividennya juga cukup besar, dan yang paling penting, valuasi saham BJTM ini masih cukup murah. Kita bisa lihat di sini kinerja Bank Jatim dari 2012 sampai 2019 ini revenue dan net profit juga terus meningkat, sehingga secara bisnis mereka bertumbuh dan prospek kedepannya tentu menarik karena mereka sukses konsisten meningkatkan pertumbuhan laba dan juga revenue-nya mereka. Kalau kita lihat dari sisi nilai aset, mungkin BJTM nggak sebesar dari bank-bank yang tadi sudah kita bahas, tapi mereka juga terus bertumbuh dari nilai asetnya. Di 2019 itu nilai aset diperkirakan sekitar 76 triliun lebih ya. Jadi mereka juga punya aset yang cukup lumayan. Dari sisi ROA atau return on asset, mereka juga bisa menjaga di level yang cukup baik, walaupun saat 2019 itu hanya 1,79%, di tahun-tahun sebelumnya ROA-nya bisa lebih tinggi. Tapi secara umum kinerjanya masih bisa dibilang baik, karena kinerjanya tumbuh dan rasio profitnya bagus dan terjaga juga. Jadi BJTM ini secara fundamental sangat menarik, dan teman-teman bisa pelajari video tadi untuk analisa lengkapnya. Bagaimana kalau dari sisi valuasi dan daya tariknya Bank Jatim ini? Kalau dari data earning per share, mereka juga terus meningkat dari 2015 sampai 2019, itu EPS-nya terus bertumbuh. Terakhir di 2019 EPS-nya ada di angka 92. Nah, di 2020 ini juga mereka terdampak pandemi COVID, diperkirakan mungkin EPS-nya akan sama atau mungkin sedikit menurun dibanding tahun lalu, tapi prospeknya tetap menarik. Nah, dari sisi dividen, ini daya tarik BJTM nih. Mereka itu rutin bagi dividen setiap tahun dan jumlahnya juga cukup besar. Bahkan bisa di atas Rp40 per lembar saham. Padahal harga sahamnya itu sekitar Rp500-600 ya ketika video ini dibuat. Jadi, secara yield dividen itu cukup tinggi. Di sini yieldnya sekitar 8%. Jadi, bisa menjadi alternatif daripada deposito yang Anda miliki. Dari sisi valuasi pun juga masih cukup murah, price book value di bawah 1, dan kalau untuk meraih untung di BJTM, yang pertama Anda bisa nikmati dividen rutin setiap tahun dari mereka, atau bisa memanfaatkan capital gain, baik itu ketika Anda menyimpan sahamnya dalam beberapa tahun, ataupun memanfaatkan momentum-momentum ketika harganya turun. Seperti misalkan di 2020 ini, di bulan April tuh sempat rendah sekali harga saham BJTM, terus sudah naik lagi, sempat turun lagi, dan kemudian bisa dilihat di grafik ini naik lagi, sehingga ada momen-momen yang sebenarnya kalau Anda cukup jeli, Anda bisa manfaatkan itu untuk peluang capital gain Anda. Nah, ini pertanyaan yang sangat penting, bagaimana prospek saham perbankan ke depannya, apalagi akibat pandemi COVID ini. Dan media-media pun sudah memberitakan bahwa kemungkinan besar tahun ini kinerja ekonomi akan turun dan juga termasuk kinerja perbankan di Indonesia. Hanya saja, Kanala ID tetap menarik dan tetap suka berinvestasi di saham bank. Kenapa? Ini alasan-alasannya. Yang pertama adalah sektor usaha perbankan ini menarik untuk jangka panjang. Tadi Anda bisa lihat profitnya bank itu besar-besar dan bagus sekali, sehingga secara sektor usaha dan prospek tetap menarik. Dan yang kedua, perbankan-perbankan bagus di Indonesia atau bank-bank bagus di Indonesia itu punya permodalan yang kuat dan mereka bisa menjaga likuiditas mereka di level yang aman sehingga tetap bisa survive walaupun kondisi yang sulit di 2020 ini. Kemudian yang ketiga, kalau kita lihat data kinerja semester 1 dari perbankan, mereka masih bisa cukup bagus. Plus, bank ini sangat dibutuhkan saat pemulihan ekonomi, sehingga mereka pasti akan mendapatkan manfaat saat pemulihan ekonomi terjadi. Dan yang kelima, secara valuasi juga masih menarik atau murah. Nah, kalau Anda penasaran gimana cara meraih untung saat pandemi, bisa nih nonton video ini nih. Linknya ada di deskripsi, teman-teman bisa tonton dan petik pelajaran dari sana. Kalau ditanya, untuk Anda mau pilih saham apa nih yang akan dikoleksi kalau saham perbankan? Silakan komen di bawah ya dan kasih tahu saham bank pilihan Anda. Nah, kalau Anda punya pertanyaan dari video ini ataupun seputar investasi saham, silakan komen di bawah, nanti akan Kanala ID balas satu persatu. Sekian dan jangan lupa untuk subscribe ya.